tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang dibuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya telah dituliskan satu persatu, maka hanya dunia ini tidak dapat memuat semua kata yang harus ditulis di sini. Amin. Ada yang bawa Alkitab manual? Ada. Bang Putra. Judul berikutnya Bapak bisa? Kata penutup. Saudaraku, ini bukan saya mau menutup sesuatu, tidak tentunya. Tetapi saya mengambil ini bagaimana pada waktu Rasul Yohanes menuliskan kitab Injil pada waktu itu. Dia menuliskan segala sesuatunya, dan dia tahu bahwa ketika memulai sebuah pelayanan Yesus yang adalah Injil itu sendiri, sehingga kita jangan sampai keliru bahwa kenapa ada Injil yang lain itu berbeda, karena Injil dalam kita adalah Yesus itu sendiri, bukan yang lain. Injil artinya kabar baik, saudara. Mari belajar hari ini bagaimana apa yang diinginkan oleh Rasul Yohanes buat kita semuanya. Dia menuliskan adalah dialah murid yang memberi apa? Yang memberi kesaksian tentang siapa? Tentang Pak Daniel? Bukan. Tentang Bang Putra? Tentang Mas Andri? Tentang gereja kita? Bukan. Tetapi dia memberikan kesaksian tentang Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Yohanes menuliskan bahwa jika dituliskan satu persatu, maka akhirnya dunia ini tidak dapat memuat semuanya. Karena terlalu banyak kejadian terjadi pada waktu itu. Terlalu banyak mujizat, terlalu banyak hal-hal kebaikan diberikan oleh Yesus bagi kita semuanya. Saudaraku, bukan hanya pertentangan, bukan hanya kebaikan, tetapi jika dituliskan semuanya tidak akan cukup. Saudara yang sering menuliskan diari ada yang sering menulis kitab diari ada ya. Kira-kira 1 tahun berapa buku? Ya, yang mungkin setahun bisa 1 buku diari itu, atau malah nggak cukup. Hari ini saya sedang nganu, ternyata dia nganu. Saudaraku, kalau menuliskan kitab diari saja begitu tebalnya dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus pada waktu itu dituliskan oleh Rasul Yohanes, dan dia berkata tidak bisa memuat seluruh buku. Saudaraku, mari baca hari ini. Perhatikan di sana. Yang saya maksudkan di sini adalah ada 2 tokoh yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah Yohanes. Ternyata nggak begitu kelihatan ya yang pertama. Yohanes siapa? Yohanes Rasul. Dia berkata bahwa dia sebenarnya apa, saudara? Yang pertama, duduk dekat dekat siapa? Dekat Yesus. Yang kedua, ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid apa, saudara? Murid yang dikasihi. Perhatikan di sini bahwa Yohanes dicap, saudara. Capnya bukan cap jelek. Jika capnya bukan cap jelek, berarti kita harus mengacungi jempol. Ya betul. Jika capnya cap kebaikan, dia paling senang duduk dekat kaki Yesus. Dia paling senang dekat dengan Yesus. Dia paling senang dekat dengan orang yang berpengaruh. Dia paling senang dekat dengan orang yang pada waktu itu melayani banyak orang. Dia dengan notabene dengan kita bisa menyimpulkan, bahkan dia sendiri berkata adalah murid yang dikasihi. Saudara, perhatikan di sana. Berarti Yohanes adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana senyumnya Tuhan. Dia tahu bagaimana tertawanya Tuhan. Dia tahu bagaimana marahnya Tuhan pada waktu itu. Karena dia orang yang paling senang dekat dengan Tuhan. Perjalanan ke sana, saudaraku, bukankah Yohanes sudah mengalami hal-hal kebaikan Tuhan? Bahkan dia akan menjadi seorang rasul yang matinya terakhir kali sebelum dia menuliskan kitab Wahyu. Perhatikan di sana, saudaraku. Yohanes adalah orang yang menurut dia, menurut para rasul, adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Sehingga dia tahu bagaimana keinginan Tuhan. Saudara dan saya, perhatikan di sini, coba tengok kanan kirimu. Coba lihat wajah senyumnya seperti apa. Dan katakan, kamu adalah murid yang dikasihi Yesus seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tahu Yohanes pada waktu itu, saudara,
Ini membuat iri banyak orang. Dan tanda kutip. Kenapa? Karena dalam sebuah hubungan satu dengan yang lain, ketika yang satu dekat, sangat dekat seperti itu, yang lain, kayak kok dekat sekali sih, nanti oke deh. Ya enggak? Jika kita bertemu, apalagi yang mungkin yang masih mahasiswa seperti itu, ada namanya geng-gengan, ya. Geng sana, geng sini sangat dekat dengan ini dan itu. Kayak kok terlalu dekat sih, gimana rasanya saudara? Yohanes juga kemungkinan besar 11 murid yang lain mungkin juga Mary. Makanya Petrus menuliskan, ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa apa? Murid yang dikasih Yesus. Kemungkinan besar mereka juga Mary. Kenapa Mary? Ya kayaknya kamu terlalu dekat dengan pemimpin ya. Kamu punya orang yang kita kasih ya seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, karena setiap orang murid, mau Yohanes, mau Petrus, mau Yakobus, mau yang lain, karena semua punya bagian yang masing-masing. Katakan amin. Saudara dan saya, hari ini juga harus sudah simpulkan hidup kita. Orang usah meri-merinan, orang usah iri-irinan. Yang satu punya karunia bahasa roh, yang satu punya karunia menyembuhkan, yang satu punya karunia yang lain. Orang usah meri. Ada amin? Karena saudara dan saya punya bagiannya masing-masing. Katakan amin. Coba tengok kanan kiri, katakan sekali lagi, kamu punya bagianmu masing-masing seperti itu. Dan ditambah, orang usah meri seperti itu. Jangan usah meri karena apa? Karena dia tahu punya bagiannya masing-masing. Nah, perhatikan sekarang ini, siapa yang kedua saudara ya? Yang kedua, kurang gitu mana ya? Oh gitu. Yang kedua Petrus. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Markus. Saya sudah membahas yang Petrus yang saya bahas. Yang pertama, kalau orang menghunus pedang sampai menyuil kupingnya uang, berarti dalam kategori apa ini? Jengkel, emosi, terus bela terus mana? Ngamuan. Satu poin buat siapa? Bagi terus ngamuan gitu ya. Yang kedua, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disesat, ketika Yesus disiksa, Yohanes 18:27, maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Menangkap yang saya maksud? Menangkap ya? Ketika Yesus sesat, ketika Yesus disiksa, dia menyangkal Yesus. Orang berkata, kamu murid Yesus? Enggak, aku enggak kenal. Loh, kamu bersama Yesus? Enggak kenal. Yang kedua berarti dia apa? Menyangkali? Enggak ya? Menyangkal, bukan menyangkali. Menyangkal Yesus. Nah, menyangkali itu konotasi anak soalnya. Yang kedua adalah menyangkal Yesus. Dia menolak Yesus. Yang pertama dia apa? Ngamuan. Yang kedua menyangkal, dia menolak Yesus. Tapi perhatikanlah bagaimana kepemimpinan itu diberikan kepada siapa? Masih ada lagi kak multimedia. Saya nggak punya gambar lain soal dunia, jadi semalam nggak bisa download. Saya bisa memperhatikan di ayat sebelum yang kita baca. Ketika pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia berkata pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu lebih dari apapun. Ini bahasa saya saudaraku ya. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Loh Tuhan, aku wis nolak jenengan. Aku ngamuan. Tuhan, aku punya Tuhan. Mungkin gak bisa Tuhan. Yesus berkata lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus berkata apa? Jelas dong Tuhan, aku tuh mengasihimu. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Loh Tuhan, aku sudah menolak engkau di depan banyak orang.
Yesus berkata lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menangis sendirinya. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana kesalahan dia. Karena dia tahu dia itu orangnya ngamuan. Karena dia itu sudah pernah menolak Yesus. Karena dia pernah menyangkal Yesus. Tuhan, aku mau mengasihimu. Ini saya tahu ya. Ampuni aku Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Aku pernah menolakmu. Aku pernah menyangkalmu. Aku orang ngamuan Tuhan, gak baik ya. Jika aku harus menggembalakan domba-dombamu. Yesus telah berkata, gembalakanlah domba-domba. Saudaraku, siapa the next generation yang memimpin para rasul, yang memimpin umat Tuhan pada waktu itu? Petrus. Bagaimana dengan Yohanes? Dia dikatakan orang yang sangat dikasihi Yesus. Dia dikatakan orang yang dekat dengan Yesus. Mungkin Yohanes berkata, loh Tuhan, itu harusnya aku dekat dengan Engkau. Kemanapun kau pergi, aku bersamamu. Bahkan ketika semua meninggalkan Engkau di sana, aku bisa melihatmu lebih dekat. Aku paling dekat dengan Engkau Tuhan. Kenapa pemimpinan ini diserahkan pada dia? Dia itu ngamuan loh Tuhan. Saudara, perhatikan di sana. Bagaimana Tuhan memilih seorang the next generation. Bukan berdasarkan orang yang sering kali dia dekat dengan Tuhan selama. Karena berkali bahasa katakan berarti, karena semuanya punya bagian yang masing-masing. Katakan amin. Jadi saudara dan saya tidak sama Mary dengan satu dengan yang lain. Terkadang hidup kita, Mary satu dengan yang berkata, Tuhan, aku lebih mengasihimu. Aku lebih aktif ke gereja. Aku lebih aktif berdoa puasa. Aku lebih aktif penyembahan. Aku lebih aktif ini dan itu. Tapi hidupku masih seperti ini. Bagaimana dengan dia Tuhan? Hidupnya kacau, doa gak pernah, mandi. Hidupnya aut-autan, ngawur-ngawuran. Tapi kok dia berlimpah rezekinya Tuhan? Terkadang kita ada satu sisi membuat kita iri satu dengan yang lain. Kita sudah mati-matian hidup kudus di depan Tuhan. Kita sudah mati-matian pelayanan yang benar di depan Tuhan. Kita sudah benar-benar dengan Tuhan, hidupku benar di depan Tuhan. Kita berkata seperti itu. Dia orang yang ngawur. Ke gereja kalau dia ingat, kalau bisa bangun pagi, kalau enggak nggak bisa seperti itu. Dia paling senang geranengi uang. Dia paling senang ini dan itu. Tapi hidupnya kok fine-fine saja Tuhan. Ada berita seperti itu dalam artinya hari ini. Halo. Jadi neng wisin. Terkadang kita berkata, berapa banyak anak-anak Tuhan yang membantu berita seperti itu. Aku udah kurang apa? Aku kurang apa Tuhan? Hidupku menyenangkanmu. Bahkan aku gak pernah berkata kotor sedikit pun. Lagi omongannya saru-saru, kemprot dan lain sebagainya. Kenapa kau berkata lebih dari aku? Aku kurang apa? Perhatikan yang saya katakan tadi di atas. Semuanya punya bagian masing-masing. Katakan amin terus. Saudaraku, hidup kita diperhadapkan hal yang seperti itu. Bahkan Yohanes pun sama dia mengalami. Dia menuliskan kitab Wahyu kitab yang terakhir. Dia menjadi rasul yang terakhir. Petrus, Yohanes, mungkin murid-murid yang berkata, pemimpinnya selanjutnya adalah mungkin Yohanes, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu kemana-mana ada dekat Tuhan. Petrus enggak deh. Bahkan ketika menunggu Yesus sebelum Pentakosta, Petrus juga mengajak teman-temannya kemana saudaraku? Ke danau. Untuk ngapain? Jalan ikan. Toh hanya mereka juga gak dapat ikan juga. Betul? Petrus ngajak aneh-aneh. Yesus berkata, tunggulah. Karena mereka stres, dia ngajak teman-teman, kita kembali ke masa lalu deh. Kembali jadi penjalan ikan deh seperti ini. Petrus juga pernah sadar bahwa
bisa menjadi penjara manusia. Saudara, banyak orang-orang ketika hidupnya kacau, dia ingin kembali ke masa lalunya. Ketika aku benar-benar ikut Tuhan, aku lebih dari segalanya. Dan ketika ikut Tuhan, kenapa seperti ini? Camkan hari ini. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, terkadang kita diizinkan oleh Tuhan untuk dalam tanda kutip meditasi pada orang yang lebih dari kita. Maksudnya lebih ngawur. Terkadang kita married dengan orang yang lebih sembrono dalam hidup. Bukankah itu mengajarkan saudara lebih kuat dari segala sesuatunya? Katakan amin. Bukan saudara menjadi lebih kuat dari segala sesuatu dalam hidupmu untuk menghadapi setiap badai dan cobaan. Tidak semua orang kuat menghadapi setiap badai dan tantangan. Apalagi sekarang ini sebenarnya tawaran-tawaran duit di media itu banyak sekali. Dan kemarin itu nggak cuma kalau nggak salah itu ada seseorang di Semarang itu yang non sewu yang mengakhiri hidupnya gara-gara punya utang belasan juta gara-gara apa? Slot judi. Aku terus dikirimi video seperti itu ngekek. Kenapa? Izin belasan juta yang nanti mengakhiri hidup. Oh lah lele. Wah muncul, kemudian Pak Yudi. Memang aku kuat ya benar seperti itu. Ngapain ya? Saudara, izin semua orang kuat terus mengakhiri hidup. Saudara, bukankah hal-hal yang seperti ini yang membuat saudara lebih kuat ketika kau dekat dengan Tuhan? Katakan apa? Orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan, orang yang tidak pernah kuat menghadapi tantangan. Kenapa Petrus dipilih menjadi pemimpin? Karena dia tahu dia kuat menghadapi banyak tantangan dari luar. Tetapi Yohanes ketika banyak tantangan dari badai dalam hidupnya, dia kuat. Sampai hidup, dia kuat. Saudara, kenapa Yohanes paling terakhir dia meninggal? Karena orang ngamukan. Karena Petrus dengan emosian, gue ngamukan. Ketika dia ditangkap, Yesus berkata, jika kau ingin membunuh aku, jangan aku disalib seperti Yesus Tuhanku, tapi saliblah aku menjadi seperti terbalik salib. Petrus meninggal disalib dengan terbalik kepalanya ke bawah. Dan sekarang ini di media-media banyak sekali gereja setan menggunakan salib Petrus. Dan salib Petrus yang asli adalah salib Petrus itu adalah yang panjang itu di atas, yang pendek di bawah. Karena apa? Karena Petrus matinya seperti itu. Gereja-gereja ortodoks menggunakan hal itu menjadi salib Petrus. Tapi gereja setan menjadikan lambang itu. Benar? Jadi mari kita hati-hati supaya kita mengenal ini salib Petrus atau apa gereja setan. Dia menjadi orang terakhir karena dia tuh memanage dirinya sendiri, memanage hatinya. Karena dia tahu jika dia emosian kayak Petrus, dia akan cepat berakhir. Dia sanggup menghadapi tantangan dan badai. Dia menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tangguh dalam hidupnya. Petrus cepat matinya. Sudah. Jadi satu dengan jangan sampai kita saling meri-merinan, karena semuanya punya bagiannya masing-masing. Mungkin orang berkata, wah kae uripe ra genah, koyo eneng urip gitu. Lah udah mati-matian, tani sing apik, kok apanya panennya panen apik, regane kok sing elek seperti itu. Lah kae panen elek, regane apik, gitu juga. Cintane tani kan ada seperti itu. Gimana? Sekarang seperti itu. Loh ini panen apik, regane elek. Lah kan panen elek dan regane apik kan jaga juga loh ya. Ketika kita berkata, wah
tanduranku apik, tanduranku bagus nih, hijau, warnanya bagus. Adalah itu regane berapa? Di bawah standar, ya toh. Lah kayak taninya sembarangan, sadane dhewe, eneng kabur orang kabur pas semprot, mungkin sakar kamu dhewe ning tani, hasilnya elek, delah kok yo. Regane apik. Terkadang itu membuat kita meri, ya betul. Berkata dengan Tuhan, Tuhan kurang apa sih? Tapi saya katakan kepada saudara, semuanya punya bagiannya masing-masing. Belajar hari ini secara manusia, Yohanes berkata, kenapa harus Petrus yang memimpin Tuhan? Harusnya aku dong. Aku dekat dengan engkau. Kenapa harus dia? Dia itu orangnya ngamuan. Kenapa harus dia, Tuhan? Bahkan ketika aku menyuruh menunggu engkau, dia ngajak teman-teman loh Tuhan. Aku juga diajak untuk menjala di danau. Kenapa harus dia? Ketika aku ditangkap, dia ngamuk ngiris kupingnya anak buah imam. Kenapa harus dia? Lah aku kurang apa? Perhatikan di sini. Terkadang kita juga berkata dengan Tuhan, aku kurang apa Tuhan? Kurang apa hidupku? Kenapa dirinya diberkati aku enggak? Saudara, ini yang saya katakan ketika kami dipanggil. Saya melayani nggak baik-baik amat ya Tuhan. Nggak seperti mereka orang-orang hebat. Tapi yang lebih dari apa banyak Tuhan parahnya. Sehingga awalnya lebih banyak itu banyak Tuhan. Bahkan mempermalukan engkau juga banyak. Kenapa bukan anak mereka yang kau panggil, kenapa anak kami? Pada waktu itu saya ngomong dengan Tuhan seperti itu. Saudara, tapi lawan kesini saya baru mengerti. Ternyata banyak orang-orang yang kami layani, banyak orang yang kejadian hampir sama kejadian. Kami bisa berkata, kuatkan hati. Saudara, boleh saudara garis bawah. Di sini ada orang-orang yang pernah kehilangan saya, nasib, bahaya. Hal yang paling menyakitkan, yang menyedihkan, adalah kehilangan anak. Saya pernah kehilangan orang tua, saya pernah kehilangan saudara, bahkan saya pernah kehilangan nenek yang sangat mengasihi saya. It's okay, fine aja. Tapi kehilangan adalah hal yang paling menyakitkan. Pulihnya susah yang minta ampun. Tapi saya baru menyadari ketika saya berkata, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus aku? Kenapa harus keluarga? Dan akhirnya baru mengerti. Karena Tuhan merencanakan segala sesuatu supaya aku bisa memuatkan orang lain yang kejadian sama. Kita juga sering protes sama Tuhan. Kenapa dengan yang lain? Yang lain diberkati Tuhan, aku enggak. Hidupnya enggak benar Tuhan. Tapi kenapa aku begitu mengasihi dia? Dia sudah mungkin sama. Dia berkata, Tuhan kenapa Petrus sudah aku? Aku lebih dekat dengan engkau. Bukan orang berkata, orang yang dikasihi itu adalah aku Tuhan. Tapi kenapa the next generation adalah Petrus? Sudah. Dan hari ini saya nyata buat saudara. Karena semuanya punya bagiannya masing-masing. Petrus punya bagiannya masing-masing. Yohanes punya bagiannya masing-masing. Camkan di sini. Ketika engkau mulai dihantui, mulai digodai, supaya iri satu dengan yang lain, dengan orang lain lebih diberkati, dan orang lain lebih berhasil, camkan hari ini dan tanamkan dalam hidupmu. Bukan hanya skema,
tapi rema dalam hidup. Bukan hanya rema dalam hidupmu, tapi juga sema dalam hidup. Semuanya punya bagian masing-masing. Ada amin. Tengok kanan kirimu, sama kayak satu dengan yang lain. Semuanya punya bagian masing-masing. Tambah lagi, orang usah meri. Jika sekarang kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita, tanam dalam hatimu, orang usah meri. Aku punya bagiannya masing-masing. Jika ada orang lebih kaya dari kita, bahkan super kaya dari kita, orang usah meri. Saya punya bagiannya masing-masing. Mungkin saya tidak akan kuat seperti dia, dan dia tidak akan kuat seperti saya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jeglek ngerti ya, yang down, yang mungkin jeglek lah seperti itu. Karena dia terbiasa hidupnya enak, nggak punya tantangan, tapi nggak besar-besar amat lah, nggak punya pencobaan yang berat-berat, tapi ketika punya pencobaan yang mungkin sedikit berat dia jeglek. Karena apa? Karena nggak kuat, nggak terbiasa. Jadi saudara bersyukurlah jika seringkali diberhadapkan dengan tantangan yang berat. Karena apa? Orang sing kono-kono itu nggak kuat, pasti mereka jeglek. Ada amin. Jadi orang usah meri, amin. Orang usah meri, karena kita punya bagiannya masing-masing. Yang jadi berkat buat saudara, semuanya punya bagian masing-masing. Siapapun jadi pemimpin kita, siapa menjadi the generation dalam hidup kita, siapa menjadi pemimpin kita, orang usah dimiliki, karena kita punya bagian masing-masing di hidup kita. Amin. Ada amin. Ada amin. Yes. Baik. Jalan tak terselami Tuhan oleh setiap hati kami.
seperti Petrus. Mungkin Yohanes dia akan berkata, kenapa harus Petrus? Kenapa bukan aku? Jangan saudara ingat, karena semuanya punya bagian masing-masing. Mungkin kita iri dengan yang lain. Tuhan, dia hidupnya nggak benar. Tuhan, aku kurang apa? Tuhan, apakah